Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Pada kesempatan malam ini kita masih membahas dalil-dalil yang menetapkan adanya sifat rahmat bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin ya, pekan lalu kita kalau tidak keliru sudah sampai pada ayat yang keempat ya. Wa rahmati itu ya, wasi'at kulla syai'in. Udah belum itu? Atau belum ya? Oh maaf, baru sampai pada ayat yang kedua ya. Sekarang kita memasuki ayat yang ketiga, dalil yang menetapkan adanya sifat rahmat bagi Allah Azza wa Jalla. Yaitu dari Surah Al-Ahzab ayat 43. Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana dalam tanda kurungnya ada Allah bil mu'minina rahima. Allah itu Maha Penyayang bagi orang-orang yang beriman. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nah, kalimat wa kana bil mu'minina rahima ini normalnya wa kana Allahu rahiman bil mu'minin. Wa kana Allahu rahiman bil mu'minin, itu normalnya. Jadi Allah itu Maha Pengasih kepada orang-orang beriman. Tetapi oleh Allah kata al-mu'minin didahulukan daripada kata rahima, sehingga bunyinya wa kana bil mu'minina rahima. Dalam istilah ilmu balaghah disebut ini namanya taqdimul ma'mul ya, mendahulukan ma'mul ala amilihi, di atas amilnya. Harusnya wa kana Allahu rahiman bil mu'minin, tapi kata mu'mininnya didahulukan. Nah ini faidahnya Bapak Ibu, dalam ilmu balaghah menunjukkan yadullu alal hasr. Itu ada fungsinya. Mendahulukan kata al-mu'minin sebelum kata rahima itu ada fungsinya, tidak sia-sia. Bukan hanya sekedar bermain kata. Nah, dalam bahasa Arab, terutama bahasa Al-Quran, itu pasti ada makna. Nah, apa maknanya taqdimu al-ma'mul ala amilihi? Maknanya ya dullu ala al-hasr, menunjukkan pembatasan. Maksudnya ya Allah itu hanya menyayangi orang-orang beriman saja. La ghair, tidak yang lain. Yang Allah sayangi itu hanya orang-orang beriman saja. Gitu. Lalu bagaimana jika dikaitkan dengan ayat sebelumnya? Bukankah Allah mengatakan Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma? Ya Tuhan kami, kata para malaikat pemikul arsy, nah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Kan umum. Kok di sini malah hanya untuk orang beriman? Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, kata rahim atau rahmah dalam dua ayat tadi maknanya beda. Kalau dalam surah Al-Ahzab ayat 43 ini makna khusus.
Jadi ar-rahmatul lati huna ghairu ar-rahmatil lati hunak. Kata rahmat atau rahim yang ada di ayat ini bukan kata rahmat yang ada pada ayat sebelumnya, yaitu dalam surah Ghafir ayat ke-7. Bukan, beda. Di mana bedanya? Nah, tadi mananya sudah kita bahas ya. Jadi ketika kata al-mu'minin didahulukan, mendahului kata rahima, itu menunjukkan apa tadi? Pembatasan. Hanya orang beriman saja yang Allah kasihi, yang Allah sayangi. Nah, ini berarti hadhir rahmah atau sifat rahmah yang ada pada surah Al-Ahzab ayat 43 ini khassatun muttasilatun bi rahmatil akhirah. Ini merupakan rahmat yang khusus, dan rahmat ini berkaitan dengan rahmat di hari akhir. Ini rahmatnya khusus. Sementara yang di surah Ghafir ayat 7 itu umum sifatnya. Gitu. Kalau ini tadi khassatun muttasilatun bi rahmatil akhirah la yanaluhal kufar. Kata rahim dalam Al-Ahzab ayat 43 ini khusus berkaitan dengan rahmat di hari akhir, itu untuk orang beriman saja, orang-orang kafir tidak mendapatkannya. Bikhilafil ula, beda dengan ayat yang sebelumnya, yang pertama surah Ghafir ayat 7 itu. Kalau itu semuanya baik orang kafir maupun orang mukmin mendapat rahmat Allah. Buktinya ya mereka bisa hidup, mereka bisa punya harta, mereka bisa mendapatkan kesenangan dan seterusnya. Itu semua karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu cara memahami kedua ayat tersebut ya. Jadi beda. Nah, ayat ini ya dampaknya secara perilaku harusnya ketika kita merenungkan surah Al-Ahzab ayat 43 ini, harusnya dampak terhadap perilaku kita. Nah, harusnya kita semangat untuk menjadi orang-orang beriman. Karena hanya orang beriman yang mendapat kasih sayang Allah kelak di akhirat. Kalau tidak beriman dia tidak mungkin dapat. Itu harusnya dampak yang terjadi pada perilaku kita setelah kita memahami ayat ini, ayat 43 dari surah Al-Ahzab. Kemudian Bapak Ibu dan jamaah sekalian, menurut keterangan dari Syekh Al-Fauzan, beliau mengatakan kata atau ayat ini wa kana bil mu'minina rahima ini merupakan ikhbarun minallahi subhanahu annahu rahimun bil mu'minin. Informasi dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah itu mengasihi orang-orang beriman. Yarhamuhum fid dunya wal akhirah. Allah mengasihi, menyayangi orang mukmin baik di dunia maupun di akhirat. Kalau orang kafir hanya dapat rahmat di dunia saja. Orang mukmin di dunia dapat, di akhirat dapat. Bukti di dunia dapat yaitu surah Ghafir ayat 7. Bukti hanya khusus untuk mereka bagi orang beriman di akhirat ya surah Al-Ahzab ayat 43 ini. Apa wujud konkret rahmat Allah bagi orang mukmin di dunia? Menurut keterangan Syekh Al-Fauzan, amma fid dunya, adapun rahmat Allah di dunia, fa innahu hadahum ilal haq alladzi jahilahu ghairuhum. Sesungguhnya Allah memberikan petunjuk kepada mereka orang beriman. Diberikan petunjuk mana yang hak. Ya, di mana yang hak ini tidak diketahui oleh orang mukmin. Gitu. Orang mukmin betul-betul tahu aina al-haq wa aina al-batil. Ini rahmat. Petunjuk Allah yang didapatkan oleh kita sebagai mukmin sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, yang bid'ah. Itu adalah rahmat. Rahmat Allah Azza wa Jalla di dunia sehingga hidup kita terbimbing. Wa basaruhum at-tariqal ladzi dhalla anhu ghairuhum. Nah, termasuk di antara bentuk rahmat Allah kepada orang mukmin di dunia adalah mereka bisa melihat jalan yang lurus ya, di mana orang-orang selain orang beriman tersesat dari jalan tersebut. Nah, ketika kita tahu mana jalan yang lurus, nah itu sesungguhnya rahmat
Allah Azza wa Jalla bagi kita orang beriman. Wa amma rahmatuhu bihim fil akhirah, adapun rahmat Allah kepada orang mukmin di akhirat adalah apa? Fa aminahu minal faza' al akbaru wa yudkhilhumul jannah wa yudkhiluhumul jannah. Rahmat Allah di akhirat bagi orang mukmin adalah mereka mendapatkan keamanan, dijamin aman dari ketakutan yang besar nanti pada hari kiamat. Orang-orang mukmin itu mereka tidak sebagaimana orang pada umumnya ketakutan luar biasa. Orang yang betul-betul beriman enggak. Aman, aminahu minal fazail akbar. Dan yang kedua, Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga. Nah, itulah makna rahmat Allah bagi orang mukmin khusus di akhirat. Jadi ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain. Kemudian ayat yang keempat, wa rahmati wasi'at kullasyai. Kata Allah, dan kasih sayangku, rahmatku meliputi segala sesuatu. Surah Al-A'raf ayat 156. Nah, ayat ini pun ya, pertama kata saya Ibnu Utsaimin, ya, Allah Azza wa Jalla, Allah Jalla Jalaluhu mumtadihan musnian ala nafsih. Allah memuji, menyanjung dirinya sendiri dengan menyebutkan sifat Allah, ya, bahwa wa rahmati wasi'at kullasyai. Allah memuji dirinya bahwa kasih sayang Allah meliputi segala sesuatu. Min ahlis sama wa min ahlil ard. Baik penduduk langit maupun penduduk bumi semua mendapatkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Dan sama seperti yang sudah dibahas pada keterangan surah Ghafir ayat 7, ya. Jadi kasih sayang dan ilmu Allah meliputi semuanya. Nah, ini menguatkan surah Ghafir ayat ke-7. Jadi ini termasuk rahmat yang umum. Wa rahmati wasi'at kullasyai. Ini umum. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang menunjukkan akan adanya sifat rahmat bagi Allah adalah dalam surah Al-An'am ayat 54. Qala Allah Azza wa Jalla berfirman, kataba rabbukum ala nafsihir rahmah. Ya, Tuhan kalian Allah mewajibkan atas dirinya, ya, rahmat untuk mengasihi, menyayangi, ya. Allah wajibkan atas dirinya. Jadi yang mewajibkan Allah sendiri. Karena apa? Li karami wa fadlihi wa judihi. Karena kedermawanannya, karena karunia-Nya, karena kebaikan Allah, maka Allah mewajibkan kasih sayang untuk mengasihi, menyayangi makhluknya. Kepada dirinya Allah mewajibkan. Nah, bahkan rahmat Allah itu, ya, mengalahkan kemarahan Allah. Allah punya sifat marah, tapi sifat kasih sayang Allah, rahmat Allah mendahului kemarahannya, mengalahkan kemarahannya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita mau buka, renungkan ya surah Fatir ayat 45. Coba perhatikan ayat ini. Allah Ta'ala berfirman, walau yu'akhidullahu nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabbatin. Walau, dan seandainya, yu'akhidullahu an-nasa, Allah mengazab manusia, seandainya Allah mau mengazab manusia sekalian, bima kasabu, ya, dikarenakan perbuatan mereka. Bapak Ibu, kita tiap hari melakukan kesalahan enggak? Banyak atau sedikit? Andai kata setiap kesalahan kita langsung diazab, apa yang terjadi kira-kira? Ma taraka ala dhariha min dabatin. Maka tidak akan Allah tinggalkan di atas, ya, muka bumi ini, ya, satu pun makhluk yang
merangkak berjalan di atas bumi, nggak ada, habis. Andai kata setiap dosa langsung azab, dosa azab, salah azab, wah habis kita udah. Nah, tapi karena Allah itu kasih sayangnya lebih besar daripada kemarahannya, maka banyak orang berbuat dosa, bahkan dosanya besar sekali, tetap bisa hidup, bahkan bisa menikmati kehidupan. Banyak enggak yang kayak begitu? Sebenarnya salahnya banyak, dosanya banyak, tapi hidupnya nikmat aja hidupnya, enak-enak saja. Mobilnya banyak, rumahnya mewah, kejahatan dilakukan di mana-mana. Nah, tapi tetap kita lihat dia sepertinya nikmat hidupnya. Nah, itu karena memang Allah rahmatnya, kasih sayangnya melampaui amarahnya. Nah ini, maka Bapak sekalian, karena rahmat Allah itu lebih luas daripada kemarahannya, mendahului ya kemarahannya, aujabat an yubqiyal khalqa ila ajalim musamma. Maka akhirnya Allah membiarkan makhluk tetap hidup pada satu waktu yang sudah ditetapkannya, ila ajalim musamma. Kemudian Bapak Ibu dan sekalian, di dalam ayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Dan apa musibah yang menimpa kalian itu sesungguhnya karena apa? Karena perbuatan tangan kalian sendiri. Kita kena musibah itu sebenarnya kalau kita merujuk ke ayat 30 surah Asy-Syura ini, ya karena ulah kita sendiri. Kita kena musibah karena ulah kita sendiri. Tapi wayafu an kasir, tapi Allah banyak sekali dosa-dosa yang Allah maafkan gitu. Kita lebih banyak dapat nikmat atau musibah? Pasti lebih banyak musibah atau nikmat? Pasti nikmat lebih banyak daripada musibah. Nah, kalaupun kita mendapat musibah itu sesungguhnya karena kesalahan kita sendiri, maka banyak-banyaklah beristighfar. Yang Allah ampuni Bapak Ibu jauh lebih banyak. Bukan Allah ampuni, Allah maafin. Beda ya? Diampuni sama dimaafin beda. Banyak sekali Allah maafkan. Artinya apa dimaafkan itu? Dihapus kesalahan kita, kita tidak akan diazab, gugur dosa kita, bahkan dalam kitab catatan amal kita pun udah nggak ada, nggak ditulis. Nah itu makna al-afu gitu ya, yang kita udah bahas pada pertemuan sebelumnya. Wa ya'fu an kasir. Jadi banyak yang Allah maafkan. Nah cuma mungkin bisa jadi karena kita tidak sadar, ya mungkin ya lalai kita sebagai manusia, padahal Allah sudah ngasih tahu yang Allah maafkan itu banyak sekali. Nah ini Bapak Ibu dan sekalian. Kemudian di dalam surah Al-An'am ayat 54 Allah Ta'ala mengatakan tentang rahmatnya ini ya, annahu man amila minkum su'am bijahalatin summa taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya barang siapa orang yang beramal di antara kalian mengamalkan keburukan karena jahalah. Jahalah ini kata saya Ibnu Utsaimin ini bukan karena ketidaktahuan. Jahalah yang dimaksud di sini adalah bisafah, karena kebodohan, tidak hikmah. Jadi dia tahu sebenarnya ini nggak boleh tapi dia tetap lakukan. Nah itu namanya bijahalatin. Dia tahu ini salah, dia tetap lakukan, itu karena kebodohan dia tidak hikmah. Summa taba, kemudian dia bertaubat, mimba dihi setelah itu, wa aslaha, dan dia berbuat baik, fa annahu ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ada kalimat ghafurur rahim. Nah, Bapak Ibu dan Ibu sekalian, jadi Allah ampuni dosa kita, Allah rahmati kita. Itu. Jadi di dalam ayat ini diakhiri bahwa orang yang bertaubat, ya tadi kan ada kalimat gimana tadi?
summa taba itu ya. Kemudian dia bertaubat. Ini menunjukkan bahwa orang yang taubat itu, nah, dia akan menerima ampunan sekaligus rahmat. Nah, inilah rahmat yang Allah wajibkan atas dirinya. Andai kata Bapak Ibu, andai kata ya, rahmat Allah tidak lebih luas daripada marahnya, sama, seimbang, adil lah gitu ya, maka Allah akan mengadab seseorang karena dosanya dan memberikan balasan baik kepada amal solehnya. Lalu Ibnu Hasan memberikan ilustrasi begini. Ada orang berbuat dosa 50 hari. Berbuat dosa 50 hari. Apa misalnya? Ya mungkin minum khamr, ya mungkin mencuri dan seterusnya. 50 hari. Lalu dia taubat dan memperbaiki diri 50 hari juga. 50 hari pertama dia berbuat dosa. Apa saya lakukan? 50 hari kemudian dia taubat, memperbaiki diri. Bapak Ibu dan sekalian, hukuman yang adil bagi orang ini bagaimana? Nah, harusnya kan dia diadab 50 hari, diberi balasan kebaikan 50. Harus kan gitu harusnya. Kan adil, seimbang. Tapi apakah demikian? Tidak. Karena Allah tadi mewajibkan atas dirinya untuk mengasihi sayangi makhluknya, maka perbuatan dosa dia yang 50 hari itu dihapus. Coba bayangkan ya. Antum, kita Bapak Ibu, dari kecil, dari kita balik sampai mungkin usia 40, dosanya banyak banget. Banyak sekali nggak terhitung. Semua sudah kita lakukan misal. Lalu setelah di atas usia 40 tahun kita sadar. Kita kemudian bertaubat. Kita kemudian memperbaiki diri kita. Dihapus nggak tuh? Dimaafkan nggak dosa-dosa kita? Dimaafkan. Bahkan di dalam surah Al-Furqan ayat 70, bukan hanya dimaafin, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Bayangkan, keburukan-keburukan dia yang dulu dilakukan itu Allah rubah jadi kebaikan. Jadi kebaikan-kebaikan kalau dia taubat. Coba dahsyat nggak ini? Itu Allah, itulah kasih sayang Allah. Jadi yang dulu buruk-buruk, kalau kita taubat, kita sadar, Allah hapus semua jadi kebaikan. Jadi as-sayyi'atul madiyah takunu hasanat. Keburukan-keburukan kita di masa lalu berdasarkan ayat ini jadi kebaikan. Itu Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Nah, jadi ini sungguh sangat luar biasa. Nah, tapi memang sebaiknya kita bertaubat ya, Bapak sekalian. Setiap keburukan kita kalau bisa kita taubati. Bagaimana caranya? Rasul sudah ngajarin ringkes. Bacalah setiap sujud doa. Allahumma gfirli zambi kullahu. Ya Allah, ampunilah untukku zambi kullahu, semua dosaku. Terus gimana? Dikkahu wajillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Nah, ini doa ini penting. Rasul ngajarin Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk diamalkan. Allahumma gfirli dzambi kullahu dikkahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya Allah, ampunilah untukku dosaku seluruhnya ya Rabb. Yang kecilnya, yang besarnya, yang pertama, yang terakhir, yang terang-terangan maupun yang rahasia. Ampuni seluruh dosaku ya Rabb. Ada enggak dosa yang kita lakukan rahasia sendiri waktu kita sendiri? Ada apa banyak? Lebih banyak mana kira-kira yang terang-terangan sama yang sembunyi? Gitu kan. Dari dulu sampai terakhir kita berbuat dosa terus. Yang kecil banyak gak? Yang besar? Nah, maka doa tadi penting untuk dihafalkan. Ya, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Karena sudah Isya, kita cukupkan sampai di sini. Ada monggo Pak Agus. Ringkas Pak Agus. Kemarahan, kasih sayang Allah itu kan melebihi kemarahannya Pak. Namun ada kalanya kemarahan tersebut melebihi rahmatnya. Sebagai contoh misalnya salah satu desa di legetan lereng Dieng,
1955 itu habis dalam semalam Pak. Yang sebelumnya bisa tersebut kok gemah ripat atau jinawi, namun kesempurnaan kejahatan yang dilakukan tiap malam di daerah tersebut, maka desa tersebut dibinasakan. Habis semua. Habis semua. Apa sebabnya Pak Agus? Kesempurnaan kejahatan yang tiap malam dilakukan setiap malamnya terus menerus Oleh penduduk desa tersebut. Berapa lama mereka melakukan itu? Bertahun-tahun, namun dihabiskan dalam satu malam. Ya, andai kata kemarahan Allah sama dengan rahmatnya, udah dari dulu dihabisin. Udah dari dulu. Ini kan diberi kesempatan bertahun-tahun dulu kan. Kok nggak taubat-taubat? Ya sudah. Itu tetap menunjukkan kasih sayang Allah jauh lebih besar daripada kemarahannya. Karena mereka diberi kesempatan. Sebenarnya bertahun-tahun diberi kesempatan untuk taubat kan. Bahkan gemah ripah Lojinawi. Kok nggak sadar-sadar ya? Udah habisin. Sama kayak Fir'aun kan. Fir'aun coba, bala tentaranya banyak, hartanya banyak, kekuasaannya besar. Dia durhakanya luar biasa. Apa langsung dihabisin atau tidak? Tidak kan? Setelah diperingatkan nggak selesai-selesai ya, baru dihabisin, ditenggelamkan. Yaitu. Nah itu semua tetap menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih luas daripada kemarahannya. Yaitu Pak Agus. Wallahu a'lam bishawab. Jadi baik Bapak Ibu dan jamaah sekalian, nampaknya waktu ya yang sudah habis. Jadi mohon maaf kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.